gitu. Ada, Oh, atau memang mereka sengaja juga untuk mencari uang dari sana gitu loh. sengaja untuk mengacaukan negara ini jadi ya? Bisa jadi Bisa kayak jadi gitu. seperti itu. Ada konspirasi kan, Heeh. bisa jadi seperti itu. Biar jadi chaos Analisanya jadi. seperti itu bisa Oke. jadi kan. Makanya kita sebagai masyarakat harus ya tetap waspada gitu, jangan Benar sampai benar benar. terpapar hoax itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Darwin Sarkowi di podcast Detik Sumsel. Saat ini sengaja kita mengundang seorang trainer aji yang bersertifikasi Google, Mbak Nila Ertina Fuadi. Menjelang Pilpres dan Pemilu 2024, ada banyak hal yang ternyata informasinya informasi yang tidak benar atau mungkin hoax. Dengan kondisi ini tentu saja kita berharap obrolan kita bersama Mbak Nila Ertina ini dapat merubah mindset kita untuk benar-benar memberikan informasi yang benar dan itu adalah sesuai dengan fakta yang terjadi. Ya, kita berharap dari obrolan ini teman-teman di Detik Sumsel ini dapat paham bahwa saring dulu sebelum sharing. Langsung saja kita ngobrol dengan Mbak Nila. Mbak Nila, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menjelang pemilu dalam Pilpres, ternyata ada banyak hal yang disinformasi, hoax, ya. Seperti apa kondisinya sekarang? Kalau misalnya kita lihat kondisi karena kita pegang HP setiap hari, mendapatkan informasi setiap saat. Kalau kita tidak benar-benar jeli, kadang-kadang kita menerima saja dan kemudian langsung kita sharing. Seperti apa, Mbak Nila? Iya, sebenarnya penyebaran hoax politik ya kalau terkait Kalau dengan sekarang pemilu ya? pemilu itu sebenarnya sudah terjadi sejak awal tahun 2023 gitu. 2003 di mana data masyarakat anti fitnah Indonesia itu atau Mafindo sampai Desember atau sampai November akhir itu ada 54% hoax politik yang telah beredar gitu loh. Dari sekitar 2127 temuan hoax dan mayoritas itu adalah hoax politik. Untuk membuktikan, kita awam nih, masyarakat awam, membuktikan bahwa itu hoax atau informasi yang benar. Seperti apa, Mbak Nila? Biasanya mereka menyebar itu melalui media sosial ya, media sosial misalnya Facebook atau YouTube gitu. WA ya? Ya juga media aplikasi percakapan ya, WA, WhatsApp itu juga jadi sasaran empuk untuk memaparkan atau ya menyebar luaskan hoax yang mereka produksi. Mereka ini siapa? Nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya. Siapapun bisa terpapar dengan kondisi ini. Iya, siapapun bisa terpapar. Makanya kita punya antivirus gitu loh harusnya gitu loh. Antivirusnya dari siapa? Dari kita Oh, gitu kita loh. sendiri yang Kita sendiri mengantisipasi gitu, ya? dengan pengetahuan kita yang lebih ya terhadap konten yang menyebar apakah itu hoax atau bukan gitu loh. Caranya tadi seperti apa? Misalnya kita pastikan setiap media mainstream gitu. Media mainstream bukan media sosial ya pasti akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Bagaimana masyarakat awam melakukan verifikasi? Tentunya sangat mudah ketika mereka mendapatkan hoax atau Informasi apapun ya? informasi bohong tersebut, bisa kita langsung cek misalnya di media mainstream ada tidak gitu loh informasi serupa. Kalau tidak ada 1, 2, 3 media tidak ada berarti kan itu tidak benar. Apalagi ketika kita pas mendapat informasi tersebut ternyata kata-katanya provokatif, misal terus videonya juga video yang bukan asli gitu dan teknik-teknik itu biasanya dilakukan oleh penyebar hoax gitu. Dan itu ada tekniknya juga kita untuk memastikan bahwa itu adalah informasi yang benar. Iya, ada tekniknya juga gitu. Nah, bagaimana misalnya Mbak Nila? Saya dapat informasi nih sebaran WA dari grup WA. Ada gambar atau apapun lah. Bagaimana cara di awal bahwa itu adalah informasinya benar atau tidak? Pasti kita baca dulu lah Oh, ya. baca dulu Kita baca ya. dulu ya kalau Jangan kita tiba-tiba langsung sharing ya. jangan
langsung sharing kayak itu. Biasanya Asalnya emosional biasanya ya. emosional. Nah itu salah satu trik mereka juga menggugah emosi kita gitu loh ketika membuat konten hoax atau konten dis atau misinformasi gitu ya. Jadi kata-kata yang menggugah emosional, terus yang sifatnya fanatik itu biasanya digunakan oleh penyebar hoax ini untuk mengajak kita untuk percaya gitu. Tapi jangan mudah percaya gitu loh. Karena sebenarnya kalau bicara hoax kan tidak hanya hoax politik, tapi kan sekarang itu yang lagi rame-rame lagi ngehitnya memang hoax politik yang kayak tadi pagi kan saya tuh baca di cekfakta.com itu salah satu kanal melawan hoaxnya dari Koalisi Cek Fakta tadi itu AJI, Aliansi Jurnalis Independen, AMSI, sama Mavindo kan, dan beberapa media nasional maupun lokal lainnya. Yang saya temukan ada hasil debang atau hasil sanggahan dari pemeriksa fakta mengungkapkan sebuah akun di Facebook membuat atau mengunggah konten terkait dengan pas debat cawapres kemarin ternyata katanya hanya cawapres Gibran yang memakai mic, yang lainnya tidak gitu. Apakah ini katanya digunakan untuk sebagai upaya dia mendengar dari lain gitu lah ya. Informasi dari lain ya. Informasi dari lain. Padahal mungkin secara kasat mata kita melihat semua dong, semuanya pakai mic gitu lah. Semua calon pakai mic semua. Iya, semua malah 3 mic kan, dari di pipi, di tangan, sama di dada ya. Ada 3 mic dan semuanya pakai mic gitu loh. Tapi ini jadi bahan gitu loh, hal yang seperti ini jadi seperti mengarah kepada salah satu calon ya. Jadi bahan untuk penyebaran informasi bohong gitu loh. Padahal kan ya tadi aku bilang secara kasat mata kan kita lihat semuanya pakai mic, tapi ya tetap sebagai pemeriksa fakta kita harus mengungkap fakta sesungguhnya gitu. Jangan termakan dengan kondisi isu-isu seperti ini ya. Iya, untuk itu yang menjatuhkan salah satu calon ya. Iya, itu yang sangat simpel mungkin ya, yang mudah sekali didebang atau disanggah oleh masyarakat awam gitu loh. Nggak perlu pemeriksa fakta sebenarnya, tapi kan paling tidak pemeriksa fakta bertanggung jawab untuk menyampaikan. Tapi perlu juga kita ada penguatan bahwa kondisi ini harus kita luruskan seperti itu ya. Iya, benar. Jangan sampai masyarakat awam, ya saya termasuk masyarakat awam, kadang-kadang saya merasa terprovokasi akhirnya. Wah, ternyata ada main curang ini ternyata tidak seperti itu. Karena kan penyelenggara pemilu KPU kan dalam hal ini kita percaya mereka independen ya, kan kayak gitu. Artinya kita harus benar-benar jeli dengan kondisi pilpres pemilu ini ya. Benar-benar isu-isu akan terprovokasi itu, terpapar provokasi itu sangat besar sekali. Ya, potensinya sangat besar, apalagi kan sudah ribuan hoax yang sudah beredar, dan itu ribuan hoax itu mungkin yang sudah dilakukan penyanggahan atau debang ya oleh kawan-kawan pemeriksa fakta gitu loh. Yang lain mungkin masih ada yang slip dikit ya, beberapa mungkin nggak ke debang gitu, tapi faktanya ada 1.000 lebih konten hoax yang sudah beredar. Dan itu tersebar bebas. Dan sampai terakhir Desember ini dari hasil riset kawan-kawan bahwa penyebaran tertingginya itu melalui YouTube. Sebelumnya kan melalui Facebook. Sekarang penyebaran tertinggi itu melalui YouTube. Ada beberapa kanal YouTube yang sengaja dibuat untuk memproduksi konten yang memang sengaja dibuat dan misinformasi. Dan biasanya ini memang kayak proyek 5 tahunan gitu loh. Jadi bisnis ya. Bisnis. Makanya ada yang membiayai dong kalau gitu. Ada. Atau mereka juga mencari uang dari sana gitu loh. Sengaja untuk mengacaukan negara ini jadi. Bisa jadi gitu. Seperti itu. Ada konspirasi kan, bisa jadi seperti itu. Jadi chaos. Analisanya jadi seperti itu bisa jadi kan. Makanya kita sebagai masyarakat harus ya tetap waspada gitu, jangan sampai terpapar hoax itu. Apalagi masyarakat mulai dari anak SD bahkan masyarakat awam ke teman-teman mahasiswa ini pasti pegang handphone dapat informasi-informasi langsung. Artinya dari kita lah,
diri kita sendiri harus benar-benar waspada bahwa kondisi ini benar atau tidaknya. Iya, benar. Karena target dari penyebar hoax ini adalah siapapun tanpa pandang bulu sepertinya. Iya, targetnya menyasar semua kalangan Menyasar sebenarnya. dua Dan kalangan. motifnya jangan kira karena si Anu misalnya mendukung si Anu lalu dia membuat hoax tentang si dia gitu loh. Bisa jadi bukan si Anu atau si dia, tapi mereka yang memang publikasi membuat konten secara massal dan itu cuan buat mereka kayak Sengaja gitu. dibikin untuk ngacaukan situasi ini. Iya, Waduh. nyari duit dari sana kan gitu. Bukan hanya karena persaingan pada pemilu ya, tapi memang mereka hidupnya dari sana gitu, menyebar luaskan informasi yang bohong, tidak benar gitu. Jadi khawatir jadi ya. Saya tiap malam buka YouTube gitu. Kadang-kadang ada rasa geremnya kalau nonton itu kan. Iya, ada beberapa kanal, setidaknya ada 5 kanal mungkin ya yang mereka tuh setiap hari itu bisa memproduksi konten hoax tuh sampai lebih dari 8 konten gitu loh. Sementara kita orang media yang setiap hari mungkin harus berurusan dengan artikel, video, misalnya kan terbatas ya, kita seorang misalnya terbatas untuk membuat sebuah konten pun butuh waktu ya. Sementara mereka memfabrikasi konten itu sangat lumayan banyak gitu setiap hari gitu. Dan itu langsung di-share kemana-mana. Iya, langsung. Mungkin siapa tahu saya pernah kebaca juga kali ya. Bisa jadi karena kan semuanya disasar kan. Semua terpapar. Hati-hati. Terpapar. Tapi sebenarnya tadi koalisi Cek Fakta juga telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk melawan hoax ini gitu, penyebaran hoax ini. Pertama mungkin selama ini kita melakukan pelatihan debang gitu. Debang itu atau penyanggahan. Ketika ada hoax atau konten hoax yang beredar, kita langsung bikin penelusuran, memeriksa dan ini yang benar gitu. Kita sampaikan faktanya seperti ini loh gitu. Itu nggak benar gitu. Nah, tapi ada juga pre-bank namanya. Pre-banking itu salah satu cara untuk mengantisipasi penyebaran hoax gitu loh. Sebelum itu tersebar, jadi kita sudah membuat vaksin dulu gitu loh. Oh, ada vaksinnya juga ya? Ada vaksinnya juga. Gimana caranya? Misalnya ini pemilu ini ternyata isunya itu tidak jauh beda. Pemilu 2019 misalnya kita contohnya aja ya, Jokowi itu ijazah palsu misalnya. Ternyata anaknya disebut juga ijazah palsu kan. Itu kan berarti kontennya berulang-ulang gitu loh. Tinggal siapa yang mereka sasar kayak gitu. Nah, itu berarti kita bisa jadi kita membuat mewaspadai itu bahwa ini akan terjadi loh gitu. Kita ceritakan yang sebelumnya sudah terjadi gitu. Ini akan terjadi jadi kita harus waspada gitu. Dan karena ini secara khusus ke pemilu ya lebih banyak ke konten-konten pemilu ya. Sejauh ini dari 2023 awal sebenarnya Aji juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan terhadap jurnalis ya. Pertama itu saya Januari melakukan mengisi pelatihan sama kawan-kawan jurnalis di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau gitu. Beberapa waktu yang lalu yang terakhir sama kawan-kawan AMSI se-Sumatera di Padang gitu. Tapi kolaborasi melawan hoax ini sebenarnya terus meluas juga. Di sisi lain memang konten hoax meningkat, tapi kolaborasinya meluas juga gitu loh. Antisipasi juga kuat juga kita antisipasi bikin. Untuk menentukan antisipasinya berkolaborasi secara luas juga. Berarti edukasi benar-benar harus masif ya? Iya, terus dilakukan gitu, penting sekali. Makanya kita sebagai bagian dari jurnalisme bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuai fakta gitu. Dalam arti ya siapapun kita kalau kita mengaku jurnalis ya kita bertanggung jawab gitu loh untuk informasi-informasi yang benar menyampaikan informasi yang benar. Jangan sampai kita justru menyebarkan. Tadi seperti Kak Darwin bilang bahwa ya saring sebelum sharing itu salah satu trik ya upaya kita untuk mengajak masyarakat jangan mudah terprovokasi gitu. Terprovokasi karena kasus-kasus penyebaran hoax itu sebenarnya tidak hanya sebatas pra pemilu gitu loh. Pascanya atau pas pemilu pun banyak, dan pascanya itu biasanya akan lebih hebat pasti lebih ya, heboh lagi kan karena ada yang nggak mau
menerima. tidak menerima Oke. kekalahan. Itu jadi ladang benar ya. Kayak Ladang orang yang mencari uang secara tidak benar. dari hoax tadi gitu, karena tanda kutip bahwa hoax politik atau hoax apapun itu kadang bukan karena dia fanatik sama pasangan tertentu atau pilihannya tertentu, tapi motif utamanya ekonomi. Ada juga kayak gitu. Bukan karena dia pengen pilih A atau pilih B, tapi salah satu faktor yang paling kuat itu karena ada cuannya. Dan bisa jadi seorang atau kelompok lah ya yang mungkin memfabrikasi konten hoax itu, dia membuat konten hoax untuk si pasangan ini, misalnya pasangan ini dia juga buat gitu. Ada yang seperti malah itu. jadi bisnis bener jadi ya. Dari bisnis kayak gitu. Gimana caranya dia cuan gitu. Iya. Berarti masyarakat benar-benar harus benar-benar teliti ya, cek fakta benar. Iya. Tadi salah satu caranya mari kita cari di media-media mainstream. Apakah informasi ini benar atau tidak. Jadi mungkin sahabat Detik Sumsel, sebelum kita menerima informasi apapun bentuknya, cek dulu apakah ada di media mainstream atau tidak. Paling tidak ada di media mainstream, ada mesin 2, 3, 4 atau bahkan 5 ya. Mungkin itu bisa dikatakan benar. Atau kita bisa langsung bertanya misalnya misalnya kan kita punya kedekatan dengan saat ini tim lagi ngehit kan, misalnya Pilpres, tim satu itu ternyata menyebar hoax tentang ini, tapi kita punya temen nih di tim satu, aku pengen ini dong, klarifikasi dari kalian, bisa langsung kan, apakah benar atau tidak, bisa langsung. Atau misalnya kalau dari hoax lainnya, misalnya ahli ekonomi atau ahli kesehatan misalnya, bisa juga kita misalnya ada hoax tentang kesehatan, kita tanya ke dokter. Itu jangan sungkan-sungkan juga untuk bertanya kepada orang yang lebih ahli atau yang lebih tahu. Gitu. Jangan sampai kita terpapar dengan isu-isu yang tidak benar. Saya juga khawatir dengan diri saya sendiri, Mbak Nila. Takut terpapar juga ya. Karena saya secara antisipasi saya belum terlalu paham benar. Nah, ini mungkin yang terakhir ini, Mbak Nila. Kalau misalnya kita menerima informasi apapun bentuknya, apalagi sekarang Pilpres, saya yakin setiap hari bahkan kita bisa membaca dan melihat gambar atau foto-foto yang terkait calon-calon yang kita idolakan atau bahkan yang tidak kita senangi misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terkait dengan penyebaran konten hoax ya. Yang pasti informasi yang tidak hiperbola ya kata-katanya, mungkin itu cek dari awal dulu ya. Dari ini misalnya kan pengirimnya siapa juga bisa kita cek, sumbernya dari mana, terus tanggalnya kapan gitu. Bisa jadi hoax yang beredar itu ternyata statement 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu loh. Karena apalagi misalnya ternyata statement dari negara lain juga, atau foto dari negara lain, video dari negara lain, itu ada yang beredar gitu. Sama ketika 2019 misalnya ada beberapa kasus tentang kontainer yang berisi suara sudah coblosin kan. Setelah dicek ternyata bukan di Indonesia gitu loh. Apalagi pas pemilu ini kita kan berbarengan nih sama Amerika, nggak jauh gitu loh. Dan Amerika kan produksi konten hoaxnya kan number one lah kayak gitu kan. Terus kita juga awal Desember berapa 3 hari kan se Asia Pasifik sama-sama melakukan pertemuan tentang apa sih namanya itu, summit deh ya, Trusted Media Summit di Singapura. Dan itu juga membahas salah satunya hoax gitu, hoax yang beredar, dan beberapa negara juga melakukan pemilihan dalam waktu yang tidak jauh berbeda. Ada yang Januari ini, kita Februari ya, nanti ada bulan berapa gitu. Dan kalau misalnya benar-benar tidak teliti, kita akan sangat kemungkinan besar untuk terpapar hoax ini. Iya, dan akibatnya kan sangat luar biasa. Bisa memecah paling tidak gitu. Secara pribadi kita akan sangat terpengaruh dengan ini. Iya ya, meningkatkan emosi pikiran gitu. Kita jadi si A seperti ini ternyata, si B seperti ini ternyata. Kalau kita benar-benar tidak tahan emosi, kita bisa-bisa akan membenci. Iya. Akan jadi salah pilih pada akhirnya nanti. Apa yang harus kita lakukan, Mbak Nila? Kalau misalnya menjelang Pilpres nanti nih.
Yang pasti jangan mudah percaya sih itu ya. Oke. Jangan mudah percaya terhadap informasi yang beredar dan bisa jadi kategorinya hoax. Untuk memastikan itu hoax atau tidak, tadi kita harus meneliti dulu. Secara ini kita cek ada nggak sih di Media mainstream. media mainstream misalnya, atau di website resmi pemerintah misalnya. Ada perubahan jadwal pencoblosan misalnya kan, kita cek di KPU, Iya. Go ID misalnya, ada nggak sih misalnya di Bawaslu juga, karena bisa jadi kan ada muncul isu-isu ternyata pencoblosan nggak jadi 14 Februari, diubah lebih cepat atau lebih lama gitu lah kan. Itu kita harus kunjungi website terpercaya gitu. Dan satu hal yang harus kita ingat, ketika kita mendapatkan informasi yang salah tersebut, kita pastikan hanya sampai kita gitu. Jangan sampai stop di kita saja, stop di jari kita saja, jangan coba. sampai kita pencet yang lain juga. Iya, jangan sampai kita men-sharingnya malah kan, nge-share-nya Akan atau tambah banyak dosa berarti ya. menyebarluaskannya. Akan tambah banyak dosa. Nah, kalau itu bicara salah. dosa, iya kalau bicara dosa kan. Bicara dampak langsung yang dirasakan juga kan. Paling tidak teman-teman atau saudara kita kalau kita share hal yang tidak benar pasti secara emosional akan sangat terganggu sekali. Iya. Mungkin ada rencana untuk pelatihan atau apa Mbak Nila? Biar kita bisa tahu, mungkin untuk mahasiswa, kawan-kawan jurnalis, mungkin ada lagi dalam waktu dekat mungkin akan ada pelatihan tentang cek fakta. Ya makanya kami tadi sebelumnya kita sudah bicarakan ya bahwa mengajak kawan-kawan jurnalis, kawan-kawan mahasiswa juga atau komunitas untuk melakukan pelatihan cek fakta, cek fakta, terutama menghadapi pemilu ya, nggak hanya pilpres, ada pileg juga nanti di menjelang akhir tahun ada pilkada kan, cukup panjang setahun ini. Tahun politik kita gitu. Mari kita sama-sama belajar bagaimana mengantisipasi penyebaran hoax dan sama-sama melawan hoax gitu loh. Oke, dari Corok ini juga kita pengen mengajak kawan-kawan nih, dari Mbak Nila nih, seorang trainer cek fakta. Kalau misalnya kita pengen ada pelatihan cek fakta, kepada siapa kita akan melapor? Atau pengen, Mbak Nila saya pengen dan kawan-kawan pengen ada pelatihan cek fakta misalnya. Boleh, nanti kontak saya juga bisa. Bisa ya. Boleh nanti kalau kita di YouTube kita tulis nomor Mbak Nila ya. Boleh kalau boleh kita ya? Misalnya minimal ada 15 orang 15 orang. Atau kita cari tempatnya, kita pelatihan seperti itu. Gitu. Biar kita belajar bareng ya. Gitu. Mbak Nila kan sudah ahli, paling tidak tahu duluan. Paling tidak tahu duluan lah ya. Paling tidak tahu duluan. Oke, baik, terima Sudah kasih. belajar duluan. Terima kasih Mbak Nila, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman jurnalis lainnya. Baik, terima kasih sahabat Detik Sumsel, mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak tentang cek fakta. Jangan sampai kita sharing hal yang belum jelas kebenarannya. Saya Darwin Sarkawi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.